alhamdulillah saya bersama Ibu Iyok dari Cirebon hadir di sini untuk bersilaturahmi. Mungkin nanti ada pertanyaan ataupun pemaparan materi mungkin pernah disampaikan oleh Bu Suci, itu kita bisa saling sharing ya, agar lebih paham, lebih tahu juga kekuatan dari komunitas di Gereja Topan itu sudah berapa orang. Nanti kita jelaskan, kita santai aja ya Bapak Ibu. Nanti yang bingungnya apa, yang kurang yakinnya apa, yang harus dilakukannya bagaimana, nanti silahkan ditanyakan ke saya, ke Ibu Yok, boleh langsung bangga. Itu aja sih dari saya, biar mempersingkat waktu juga teman-teman sudah hadir di sini, biar makin jelas, makin yakin bahwa di Gereja Topan itu aset digital masa depan. Ya, itu aja. Bu Suci langsung mungkin mau ngobrol apa, nyantai aja ya sambil itu. Cukup sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul ya, teteh, ibu, bapak, saudara di acara sharing rutin ya Pak ya, rutin ya kita ya. Bulan kemarin ya juga kesini, dan bulan ini alhamdulillah kita berkumpul kembali di sini. Sebenarnya udah ada beberapa yang diundang. Alhamdulillah ya, segini juga udah red kata orang Sunda mah. Jadi sebenarnya udah dijelasin tadi Ruth sama calon sektor tadi sebelum Mas datang ya sama Cik dijelasin tentang stepping DCT gitu. Barangkali dari yang baru mau join calon staker mungkin kelas ini juga anggota KPU tadi Ruth. Udah lama sebenarnya itu, udah lama, udah sering, udah berapa kali teras kesini? Udah paham sih, udah mulai paham, cuman katanya nunggu uang dingin. Kalau uang panas kan takutnya katanya tahu resikonya, ya sudah mangga. Nah sekarang kayaknya udah dingin semua. Gitu. Jadi ya sekilas ya tentang DCT itu. DCT itu di Gereja Topan itu ya sebuah kripto ya Pak, sebuah kripto buatan anak bangsa, buatan orang Indonesia asli. Beliau adalah kreatornya itu Pak Dogi Lagapitra, orang Palembang. Beliau itu asli Indonesia. Dan ada dua lagi, kan ada 3 developer ya, Pak Dogi sebagai kreator dan 2 orang itu Pak Cuncun dan Pak Tansa itu sama orang Indonesia juga. Pak Tansa orang Bengkulu ya, dan Pak Cuncun orang Karawang. Mereka adalah pencetus di Gereja Topan. Perjuangan mereka luar biasa untuk sampai saat ini seperti sekarang ini DCT melambung gitu ya, sampai ke luar negeri ya Pak ya, udah masuk ke market token dan juga Sansware itu di luar negeri kan. Gitu. Kalau di kita DCT itu dijual belikan di digital exchange, di exchange legal ya, digital exchange, dan Indodax Telas juga udah tahu lah ya. Itu Indodax dan digital exchange. DCT itu ada supply-nya ada 7 juta kan, jumlahnya ada 7 juta. Dibuat pertama kali itu 7 juta, dan yang 7 juta itu disimpan di blockchain. Sampai saat ini supply sudah ini ke pasar berapa? Sekitar 600-700 ribu sudah keluar dari blockchain yang 7 juta itu teh.
udah kita tambang ya, udah berhasil kita tambang. Jadi sisanya masih banyak kan, 7 juta dikurangi yang sekarang baru 6 sampai 700 ribu. Jadi kita masih banyak kesempatan untuk menambang gitu. Jadi DCT itu bukan hanya ditambang ya. Kalau misalnya teteh mau beli dulu nih dari mata, bisa beli misalnya untuk kita mendapatkan keuntungan nih dari DCT. Caranya apa? Trading. Kita beli di market, kita simpan, nunggu harga naik, itu bisa ada keuntungannya dari situ juga. Selain dari trading atau menambang. Apalagi ya, pengguna DCT itu udah sampai di 20.000 ya sekarang. 30.000. Iya. Kita harus lihat data sih, kita bayar data. Iya, nanti di handphone Bapak Ibu semua bisa lihat. Bisa. Soalnya ini kan blockchain-nya kayak, jadi transparan, kita bisa lihat di blockchain yang digunakan. Jadi kan DCT ini menggunakan teknologi blockchain-nya TRC20. TRC20 udah semua pengguna kripto dunia udah tahu lah gitu ya. Jadi bisa dilihat di trans.org ya. Nanti teteh bisa lihat, Bapak bisa lihat di langsung di HP masing-masing juga. Gitu. Di situ ada DCT berapa, sekarang suplainya berapa, penggunanya udah berapa, semuanya terbuka di situ. Istilahnya ini bisnis itu bisnis paling jujur sih, kalau menurut saya. Jadi nggak ada istilahnya yang bisa di apa ya, di forum misalnya, atau bisa di gimana ya, dimanipulasi ya. Transparan. Ya, sangat transparan. Itu teteh pas sejauh ini teteh ada pertanyaan enggak? Harus nanya. Mitra PT Konakami Digital Indonesia itu. Jadi PT Konakami Digital Indonesia itu ada beberapa mitra PT-nya nih di tiap wilayah. Nah, kita di Cirebon ada PT tuh PT Advertising, Anugerah Advertising, Digital Advertising. Itu ini ada di Cirebon yang terdekat lah. Kalau misalnya kita membutuhkan informasi apa nih tentang DCT, misalnya ke saya boleh, mangga, tapi lebih abdolnya mangga, pengen tahu PT-nya ada enggak sih gitu ya. Ada di Cirebon gitu. Dan kita juga misalnya sebagai staker nih bisa berkarir teh di PT ada, seperti saya, Mas Dodi, Pak Dirut, juga Bu Iyok, itu kan tadinya awalnya itu udah staker biasa. Dari staker biasa kita udah mulai paham, ini udah merasakan ya keuntungan dan perubahan finansial di kita. Kenapa sih nggak berbagi gitu sama teman, sama saudara atau sama tetangga gitu, berbagi ilmu ya. Kalau misalnya kita udah menyampaikan ya, enggak, silahkan. Kalau misalnya ini salah gitu ya, kayaknya yakin nih bisnis ini mana mau dikembangkan, kita bisa mengembangkan gitu. Pak Dirut izin bertanya. Ya, mangga Pak. Dari semenjak berdirinya DCT yang katanya di blockchain itu 7 juta ya? Iya. Itu setelahnya di burning berapa tahun itu ada pengurangan tidak? Kalau di burning itu ada kode hashnya, Pak. Ya, itu pengurangan. Jadi tidak di pasar. Ya, tapi supply yang ada di blockchain itu yang sudah terbentuk sebagai DCT itu bisa dilihat di blockchain, Pak, datanya. Itu lihat kode hash namanya, terus juga terburning berapa, ya tanggal berapa, itu transparan, ada kodenya juga gitu sih. Itu tidak merugikan perusahaan, Pak, setelah di burning tuh? Setelah di burning? Iya. Tidak merugikan perusahaan. Ya, tujuan dibuat DCT itu kan untuk mensejahterakan ya. Pertama kita harus mencerdaskan secara
teknologinya juga, dan ditambah dengan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Di situ sih Pak. Jadi tujuan dibuat DCT ini menjadi kripto lokal asli Indonesia. Kita jangan menjadi penonton bahwa teknologi blockchain itu digunakan dan masuk ke Indonesia, kita sebagai pemain di dalamnya, gitu Pak. Bagi staker yang sudah masuk kemudian dia merasa ada sesuatu yang harus dia ambil kesimpulan ya, lalu kemudian dia keluar dari keanggotaan, itu yang dipertanyakan itu ada pemotongan itu ya, ada pemotongan DCT dalam arti kata DCT ya, iya, terkunci ya? itu yang terkunci. Nah, itu yang suka dipertanyakan di rekan-rekan gitu. Itu bagaimana tuh? Saya tanya lagi Pak, waktu ikut staking DCT dijelaskan tidak? Pertama itu, bahwa di dalam smart contract itu sudah dijelaskan 4 DCT yang dikunci. Itu harus dijelaskan di awal. Itu Pak. Ya. Bukan, maksudnya mereka itu menanyakannya kenapa harus terkunci gitu ya. Kalau terkunci bahasa di bisnis umum gitu ya, berarti kan merugikan salah satu pihak. Kalau sudah merugikan salah satu pihak, mereka mengambil keputusannya bahwa itu adalah riba. Itu bahasa yang ada gitu ya. Itu Ya, bisa jadi gini diterima. Pak, kita harus tarik kesimpulan ketika Bapak mengikuti program staking itu, Bapak sudah mengetahui, ya, itu kan dijelaskan bahwa di dalamnya resiko apapun kita sudah menjelaskan dengan detail. Ketika seseorang membeli DCT dan mengikuti program staking, dia sudah tahu bahwa akan terjadi sistem terkunci yang 4. Itu Pak ya, itu dulu yang harus dipahami. Ya, kalau misalkan kok kenapa terkunci? Jadi sebelumnya itu harus ditanyakan dulu Pak. Ya, kita sudah menjelaskan bahwa 4 yang terkunci dan tersampaikan dengan jelas juga. Itu harus jadi bahan pertimbangan teman-teman yang ingin menjadi staker DCT. Ya, Pak. Ya, bagi mereka yang akan kembali lagi pasti itu kan kembali ya Pak. Apa? Bagi mereka yang akan kembali lagi itu akan jadi akumulasi kemudian gitu kan. Karena itu aset Bapak. Iya betul. Maksud saya itu menanyakannya kalau loss dia tidak kembali lagi berarti sudah betul-betul terpotong ya Pak. Tidak kembali seperti apa? Betul-betul terpotong bahasanya kalau dia tidak aktif lagi. Iya, kan terkunci Pak. Iya. Sudah jelas di smart contract ya Pak. Iya. Sebelum Bapak, tadi saya bilang lagi, ketika seseorang pengen mengikuti suatu program, kita harus tahu yang kita ikuti. Itu Pak, yang harus jelas dulu Iya. di awal. Gitu loh. Iya, kenapa kami tanyakan? Karena memang jarang sekali yang menanyakan. Maka kami tanyakan agar mereka untuk paham ketika akan masuk atau ikut ke staking DCT gitu maksudnya. Nah, di setiap literasi kita sudah jelaskan Iya. bahwa ada 4 yang terkunci. Di setiap acara kita sudah jelaskan bahwa poin pentingnya ada 4 yang terkunci. Nah, itu Pak. Setiap literasi kita selalu menyampaikan itu. Mungkin fungsinya Mas Direktur, mungkin fungsi dari 4 yang terkunci itu selain ini apa fungsinya? Oh, fungsinya. Kalau fungsinya itu kan tadi buka, jadi bahwa yang membuat programnya itu bahwa dia akan mengunci dan mengurangi supply, dan ketika tidak melanjutkan lagi itu akan terburning ya. Gitu. Sudah ada di smart kontraknya. Baik lagi Pak, ketika kita mengikuti sesuatu, kita harus tahu dulu di dalamnya. Ya, penjelasan kita jelas banget. Setiap ada acara, setiap ada literasi ataupun training, disampaikan bahwa poin yang 4 terkunci di dalam smart contract itu wajib diketahui, dan ada disclaimer on yang harus disampaikan bahwa perdagangan aset kripto itu beresiko tinggi karena fluktuasi harga yang naik turun. Itu Pak. Ya. Kalau bocoran untuk burning Pak, kira-kira
di tanggal berapa Pak? Bocorannya maksudnya bocoran harga. Hari H-nya nih, hari H-nya. Tanggal 12. Tanggal 12 ya? Iya. Nah, tapi belum tahu ya di angka berapa ya? Oh, nggak bisa. Jadi prediksi harga itu tidak ada yang bisa menakar berapa di harga berapa gitu Pak. Iya, iya. Baik lagi kalau di kripto itu ada program yang namanya dari staking, halving dan burning, itu tujuannya adalah membuat kekuatan dari kripto itu sendiri dan menjadikan komunitasnya juga kuat. Gitu Pak. Dengan hal-hal yang tidak tersampaikan selama ini, bahwa di setiap acara itu kita selalu memberikan informasi dengan jelas Pak. Bu, misalkan Bapak Ibu kurang yakin, tidak tersampaikan, kenapa sih gitu kan. Kamu juga smart kontrak pintar. Kalau kita tidak setuju dengan hal itu keputusan Bapak Ibu sendiri. Ya. Saya tidak setuju dengan Pak DCT yang terkunci. Nah, sedangkan DCT membuat program itu 4 DCT yang terkunci. Kenapa jangan dikunci? Ya kita jawab bahwa yang membuatnya saja sudah memprogram itu. Beda keputusan Bapak Ibu pengen ikut program atau tidak, dibalikan ke masing-masing orang. Kami tidak memaksa ataupun mengiming-imingi hal yang tidak baik gitu ya. Itu aja sih kalau menurut saya. Itu. Per akun itu 10. Oh minimal kita 0,1 sampai 10. Jadi dalam satu akun itu 0,1 sampai 10 isinya, kuotanya ya, maksimal 10. Jadi maksudnya gini, kan yang saya kan selama ini karena saya sudah dijelaskan teknik ini kan udah agak lama nih, sambil ngikutin berita-berita yang berkaitan dengan itu. Nah, begitu sudah mengikuti, ada tuh motivator kalau mau ikutan jangan pakai uang asli, harus pakai uang real. Iya harus. Hanya kemarin karena masih banyak yang lebih darurat, jadi pakai yang darurat dulu. Nah, nanti kalau sudah mulai landai yang darurat itu sudah selesai, nah kan bisa fokus ke situ. Maksudnya ketika misalnya baru nih cukup, baru bisa satu. Nah, kalau prinsip saya kan kalau bisa satu kenapa nggak segera? Ketika nanti ada lagi segera, jika dia nggak menunda-nunda. Tapi kalau misalnya, oh nanti aja deh, misalnya nunggu sampai 10, kan nggak bagus juga, keburu naik juga harganya kan. Nah itu bagusnya seperti apa sarannya gitu maksudnya. Apakah kalau misalnya ada nih cukup untuk satu koin, ya gitu ya, nambah begitu, atau lebih baik nunggu sampai cukup gitu, banyak gitu maksudnya. Jadi gini Bapak Ibu, kita itu ada program literasi ya. Nah dalam literasi itu banyak hal yang dibahas. Kita juga setiap bulan itu literasi 2 kali. Sibuk terus katanya diajak. Sebulan itu 2 kali literasi, 1 kali training dan 1 kalinya Zoom. Ya. Di dalam literasi itu disampaikan bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari aset digital ataupun aset kripto. Yang pertama holding, ya, yang kedua itu trading, yang ketiga itu lending, yang keempat itu staking dan mining. Ya. Di situ dibahas bahwa jika ibu ataupun bapak ingin membeli suatu aset kripto, silahkan beli di pasar yang resmi dan disimpan untuk waktu yang lama, itu namanya holding. Ya. Jika ingin kita beli dan jual dalam waktu yang cepat, itu namanya trading. Ya. Dan selanjutnya lending. Nah, lending ini belum tersampaikan. Yang kita sampaikan adalah yang staking. Ya.
silakan Bapak Ibu memilih mau yang mana. Kalau staking itu berarti mengunci kripto Bapak Ibu untuk mendapatkan block reward. Sekali lagi, mengunci kripto Bapak Ibu untuk mendapatkan block reward. Ya, jadi silakan Ibu mau punya satu dulu, mau di holding disimpan, maka Ibu mau jual beli dalam waktu yang singkat, maka Ibu mau ikut program staking, bisa juga, silakan maka. Jadi segala suatu keputusannya itu ada di tangan masing-masing pribadi ya Bu ya. Kita hanya menyampaikan dengan jelas dan benar, jangan sampai ada hal-hal yang tadi saya sampaikan bahwa yang mengiming-imingi dan lain-lain. Ya. Karena tujuan kami itu membangun literasi kripto dan teknologi blockchain, teknologi yang baru. Kenapa kita melakukan itu? Contoh bahwa kita dulu ya mungkin ada yang ngalamin warung telepon. Ya, ini teknologi nih. Ya, mengalami warung telepon yang ada di setiap ada ya. Tapi makin berkembangnya zaman akhirnya berkurang ataupun malah sudah tidak ada. Muncul namanya telepon genggam, ya handphone, terus handphone yang tadinya suaranya tilulit jadi ada suaranya polifonik, apa ya dulu ya namanya polifonik ya, suaranya lebih bagus, terus naik lagi, ya kan, ada Android, tadinya Android, bukan BlackBerry dulu ya, BlackBerry, terus muncul Android. Nah itu hal-hal teknologi yang terbarukan. Nah di sini kita menghadapi literasi itu memberikan pemahaman yang benar dan jelas terkait dengan aset kripto yang berjalan di dalam teknologi blockchain. Itu sih. Jadi bebas siapa mau. Kalau misalnya kita mau bisa nih untuk beli satu kali dulu, bisa. Oh bisa, enggak. Kita memberikan informasi caranya, download di market yang resmi pertama itu. Ya. Kemudian untuk standar ponsel, apakah standarnya harus tertentu misalnya? Oh, nggak boleh pakai iOS, harus standar Android. Enggak. Nggak ada. Barangkali. Nggak Karena ada. ada aplikasi yang Nggak ada. Yang pasti ada private kunci rahasia yang harus disimpan. Nanti bisa di komputer, bisa dimanapun itu bisa dibuka. Dan saya nggak mau di handphone, bukanya di komputer, saya bukanya di tab, maka jadi tujuan kami itu dari komunitas digital token ataupun PT Anugerah Sudah Passing bahwa menginformasikan dan bagaimana caranya itu. Tapi hal-hal terkait keputusan itu masing-masing pribadi. Harus sampaikan dengan jelas dan benar. Sekali lagi saya ngomong begitu karena apa? Jangan sampai ada hal-hal yang tidak tersampaikan ataupun yang belum paham. Silahkan tanyakan aja. nyambung tadi yang ditanyakan Bapak ya. Yang terkait apa tadi kalau misalnya ada SMK gitu terus dia mau out gitu. Terus tadi yang sudah jelaskan ada yang terkunci koinnya apa. Maksudnya terkunci berarti kalau misalnya dia punya 10 koin kemudian dia mau out semuanya kembali, berarti dia hanya bisa mengambil 6 kan. Berarti ini tidak jauh beda apabila kita menyimpan dana di bank terus kita mau menutup, kan biasanya di bank juga halnya langsung seperti itu ya. Demikian mungkin ya pengertiannya, karena di bank saja juga kita nggak bisa menarik sampai nol kan, pasti harus ada yang tertinggal. Mungkin begitu pengertian sederhananya. Ya, balik ke masing-masing orang yang memahami seperti apa. Iya, sederhananya Iya, seperti itu. sederhana. Kan ada yang Memahami yang ada dari bapak, ada yang kayak ibu gitu kan. Bagi lagi kan kontrak kita. Kalau kontrak itu berarti antara dua pihak ini kita udah setuju nih. Ya kan, kalau tidak setuju ya sudah, jangan dilanjut. Dari awal kita sudah menyampaikan ini ada kontrak, setuju tidak kontraknya? Oh saya nggak setuju dengan kontrak itu. Ya sudah, jangan dilanjutkan.
Gitu sih kalau saran saya gitu. Ya kemarin saya sempat mungkin kejebak sama pemikiran apa namanya, oh, ini kayaknya harus banyak dulu nih, minimal 5 poin. Akhirnya nggak mulai. Kalau yang namanya investasi kan kalau nggak mulai, ya nggak maju. Nggak jalan itu yang saya. Padahal kalau saya ikutin motivator itu, kalau nggak mulai ya nggak akan jalan-jalan. Gitu. Akhirnya di situ aja stagnan, nggak ada kemajuan. Nah itu yang saya tanyakan itu tadi, apakah harus berkumpul atau memang ketika memang bisa saat ini walaupun hanya satu ya sudah lakukan itu tadi. Terima kasih penjelasan. Ya intinya tadi kan itu kan aset yang dibeli ya, dan itu atas nama sendiri, mau di seperti apakah ya, seperti rumah ibu bapak sendiri mau seperti apa, apakah mau dikosongkan, mau ditinggali, atau mau dikontrakan, atau mau diberikan ke keluarga ataupun ke anak gitu kan, hak dari pemiliknya gitu. Kami tidak menyarankan mana yang lebih baik, tapi keputusannya kita sudah tahu bahwa holding itu apa, trading itu apa, staking itu apa. Tinggal pilih. Ketika program staking kita mendapatkan 8 hari block reward ya dari jumlah DCT yang kita stakingkan. Itu yang harus tahu. Kalau misalkan holding berarti ketika kita membeli sesuatu aset digital, contoh sekarang DCT berapa harganya? 1262. 1262 ataupun kita bulatkan 1,3 ya. Iya, 1,3. Kemarin taunya 3. Ya, Yang sempat Rezeki lihatnya teteh yang kalau 3. sekarang ini ya 1,3 ya. Sekarang kita beli 1, ibu nih contoh beli 1,3, ketika disimpan gak ikut program staking ya, ataupun gak trading lah, disimpan aja setahun 2 tahun gitu kan. Perubahan harga itu 1 DCT ibu ngikutin harga pasar gitu. Kalau mau di trading kan jual beli cepat ya, ataupun misalkan saya mau beli hari ini besok dijual ketika harga naik, maka itu sih kita di literasi ataupun di teman-teman mentor baik marketing ataupun mentor itu kita akan menjelaskan sedetail-detailnya. Tapi pergerakannya kita bisa lihat di aplikasi itu. Iya. Iya, dan ada di market yang resmi ya, yang legal, yaitu Indodax dan Digital Exchange. Selamat sore ya Bapak Ibu. Sedikit saya mau jelasin masalahnya. Oh ya, nama saya Christine, tapi nama panggilan Iyo. Saya tinggal di Cirebon. Saya sudah mengikuti ini sekitar 3 tahun dari awal, dan sebenarnya ini sudah saya sungguh merasa puas. Banyak hal yang istimewa di dalam DCT. Yang saya mau sedikit tadi itu sangat, atau Pak Dodi juga barangkali saya salah bisa diluruskan ya. Kalau tadi 4 poin yang ditinggal itu sebetulnya keamanan dari pihak penangani. Ya. Kalau semua orang keluar dari poin ini, semua bubar perusahaan itu. Kan? Perusahaan sebesar apapun kalau rasa banyak keluar, semua maka diambil, bukan bekas lagi, pasti hancur BCA sekalipun apapun. Jadi itu salah satu pengamanan dari pihak penangani. 4 koin ditinggal tapi bukan hilang sebetulnya, tetap berjalan. Jadi senyatanya tidak mungkin ada 4 koin lalu hilang, karena masih ada penghasilan di setiap hari, gitu kan. Jadi itu keamanan dari pihak penangani, tidak boleh diambil semua, tapi tetap hidup. Gitu. Itu ya tadi seperti Pak bilang bahwa di bank pun kalau kita tabungan saat keluar kan tinggal 50.000 setahu saya ya, seperti itu juga. Jadi tidak ada ruginya sama sekali, membuat kita tetap hidup, tetap ada gitu. Kalau dulu itu bayar sewa mesinnya setiap 3 bulan dibuka. Jadi kalau tidak dibayar lagi ya ditunggu 100 hari, tidak ada pembayaran sewa mesin lagi ya hilang. Tapi kalau sekarang kan karena tidak ada sewa mesin tetap hidup kan ya Pak, berjalan terus. Jadi saya kira tidak mungkin hilang itu sebetulnya, tetap ada, tetap berpenghasilan loh Pak ya. Apalagi nanti harga koinnya sampai mungkin di 10 juta atau 8 juta itu penghasilannya besar, sekalipun cuma 4 koin ya.
Karena pesan Pak Dodi tadi baik sekali bahwa sebelum kita masuk patut kita perhatikan, patut kita dengar apa yang sesungguhnya. Jangan sampai sudah kita masuk banyak hal yang kita tidak tahu, gitu kan. Jadi itu sangat sederhana sekali. Itu adalah segi keamanan dari pihak konak kami untuk perusahaannya tetap ada member. Kira-kira begitu. Ya, itu yang kebetulan saya tahu, jadi saya jawab supaya bisa membuat Ibu paham gitu ya. Jadi tidak pasar dan 4 poin itu karena tidak hilang. Sekian, terima kasih ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa walaupun kita holding ya Bu ya, walaupun kita trading di pasar yang resmi itu dikenakan pajak PPh dan PPN. Di situ potong ya.